Biasanya kalau yang pang-pang yang dari golongan kaya, dia tuh terkekang hidupnya, harus belajar sini, akhirnya dia keluar untuk cari kebebasan. Nah kalau yang miskin-miskin biasanya karena ekonomi tuh. Ngepang-ngepang biar bisa hidup miskinnya sendiri. keren gimana ya? Biar bajunya compang-campingnya keren. Anjing anak pang nih. Jadi disebutnya makanya pang borok gitu disebutnya tuh. Malamnya di Masih jalan, kerja, gila lu. Anak pang masih kerja gitu, aneh banget gitu disebutnya. Ada ya? Ada. Ada nggak di tempat lo yang maksudnya kerjanya bukan yang jalur kayak indie gitu loh? Ada yang security ada dulu, tapi dia ngeband pang. Jadi yang kalau ngebukin malingnya tuh kayak Pogo gitu ya, Pogo disebutnya ya, Pogo Iya, ya. Tapi yang paling bikin gua overthinking tuh Bang, alasan dia pas gua tanya, kok lu nikah lagi sih? Tahu gak alasannya apa? Kenapa Dan? Enggak nih warga Oras ya. Kenapa? Masih cecetan sama bini kenapa? Enggak. Ini bini gue pertama kali dilepas nyetir jarak jauh. Kemana? Berarti dari Depok itu ke BSD. BSD kan lumayan jauh, Pak. Dia dari malam nih lewat tol mana? Udah ikutin map aja, tinggal ikutin map. Iya, tapi kalau nanti nyasar tuh ikutin map aja, kenapa sih tinggal ikutin map? Makanya terus dia checklist 1 ini. Udah sejam lebih nih. Ya Allah. Orang tuh kalau dilepas jarak jauh, nyetir jauh tuh bayangannya ke Bandung, kemana gitu dan nggak ke BSD. Bagi perempuan, bagi yang baru bisa nyetir, ke BSD jauh, no. Jauh. Terus dia nanya parkirnya kalau paralel gimana. Udah lepas kunci aja kata gue ke tukang parkirnya. Ini momen pertama kali dia nyetir paling jauh. Paling jauh. Pernah ya, bini gue tuh, gue ngantuk banget mau ke Bandung malam-malam. Nyetir ya, nggak apa-apa. Kamu percaya aja. Bangun ya. Set. Itu tahu nggak berapa kilometer yang dia jalan? 120 km per jam. Gue aja paling mentok cepet. Udah gitu kebablasan beloknya harus ke sini, ini sini. Belok dibelokin. Kayaknya gue tegang nih. Ya udah biarin aja. Gimana kalau ternyata pas lu bangun gitu 120 km per jam terus mundur jalannya? Nggak mungkin kalau nggak mungkin. Warga Oras, selamat datang kembali di Teras Makan. Di episode kali ini kita sudah ada, selain tadi cerita McDanick, sekarang ada teman kita, seorang ibu-ibu juga, yang sudah datang jauh-jauh dari Kabupaten Zongrong. Ini dia Mega. Mega yang ini mah bukan ketum partai. Ini mah kepala rumah tangga aja ya. Mega, thank you ya udah datang. Jauh berapa jam berarti kalau dihitung itu perjalanan? 3,5 jam. Dari jam berapa tadi? Jam 1 berangkat. Bus. Masih telat ya, maaf ya. Gak apa-apa. Kita sangat memaklumi buat janda-janda. Sangat kita maklumi ya. Apalagi naik kereta. Kok lu mau sih diundang sama kita? Apa karena ngehargain aja senior kan? Ya apalagi alasannya. Apalagi ya kan? Iya benar. Anjing nolaknya gimana ya? Jalan jauh, gak ada duitnya lagi ya. Tapi bener gak sih Mek, lu kan lu termasuk cewek yang kalau lihat maps susah atau bisa lihat map? Bisa, gua kan dulu gua Gojek. Harus bisa lihat map. Iya bener ya. Berarti bukan termasuk ibu-ibu yang riting kiri belok ke Amerika. Gua kalau sen kiri masuk tol. Masuk tol terus gayanya yang Superman gitu yang kakinya ke atas. Berapa lama mau ngojek berarti? Nggak lama sih dulu gua ngojek. Tahun berapa Mek? Tahun 2017 sampai 18 sebelum Suca itu. Setahunan. Setelah cerai atau? Setelah Cerai ya. Lu pertama, married pertama tahun berapa? 2013. Kedua? 2020. Oh berarti itu, pas masih sebelum married kedua ya? Iya. Iya, yang Gojek ya. Sebelum married kedua. Ngegojeknya malam juga? Malam, dari pagi malam.
ngalong kan kalau kata orang-orang. Wilayah Tangerangan. Tangerang. Kadang gue suka ke bawah bang, ke Depok, ke Jakarta gitu. Bentar nih, konsep ke bawah ini maksudnya gimana? Kan aplikasinya lah terus kan. Oh. Nih gue misalkan dari sini, dari Tangerang ke Tangsel. Ya. Dari Tangsel dapetnya ke Depok. Dari Depok dapet lagi Jakbar gitu. Iya. Tangsel ke Depok jauh banget. Iya dapetnya. Lu ambil. Ambil. Itu bukan ke bawah namanya. Lu ambil. Sengaja di bawah. Kalau ke bawah ini lu lagi misalnya lagi parkir nih ya di atas motornya keangkut ke bawah. Iya. Masa Satpol PP. Disuk. Tapi gokil emang Mega ini salah satu gue ngelihatnya ya street dulu punk street, Iya. Gojek street banget bro. Anak jalanan banget berarti ya. Lu ngelem juga nggak? Lu berarti kalau bayangan gue ya kalau punk street itu berarti musiknya si bangsa-bangsa Ramones ya atau lebih keras lagi? Ada Rancid yang ya? keras, Rancid Iya. gitu-gitu. Apa aja sih? Bad Yap. Religion. Yang lu paling suka dari gua termasuk dulu waktu SMA gua anak punk. Paling suka band apa? Lokal. Luar. Bad Religion. Oh, bener. Serius? Iya. Lagunya apa aja? Iya. Do you answer? Ya ada. Apa? Ini. Ada Memorial. Bang, dollar kuning. Answer. Enggak, gini aja. Jadi dites lagu ini. Oh gini. I know I'm bigger, na. Itu ya? Iya. Mana oke suka Bad Religion? Bad Legend banget gue mah dulu. Sampai ngeband juga Bad Legend lagu-lagunya. Sebenarnya gue nggak terlalu suka sama bandnya, suka sama si vokalisnya aja, si Greg Graffin. Berarti nggak ngedengerin lagunya, lu Dengerin lah. fotonya doang berarti. Kenapa lu suka vokalisnya? Karena dia tuh mencerminkan pang-pang yang punya pendidikan tinggi, Ya. pang-pang yang berkarya, hidup dari karya, Iya. nggak yang pang-pang yang ngemis gitu. Iya. Nggak sekedar pang asal pang istilah doang Karena, gitu karena ya. dosen kalau nggak salah mereka Dosen. tuh dosen kan, Iya. dosen. Ngajar pang ya? Ajar bikin rambut pakai lem yang bener biar kuatnya 2 minggu. Ada tahu mata kuliah PIP pengantar ilmu pang. Serius ada? Nggak ada dong. Nggak ada dong. Ada di Jerman kayaknya, ada di Jerman. Ada UNJ jurusan pang. Tapi lu bisa ngebedain nggak sih yang pang, maksudnya pang yang berkarya, tetap berkarya dan sekolah sama pang yang kelihatan ini pangnya ngemis doang gitu. Bisa, sekarang bisa, dulu nggak bisa. Bedanya gimana? Bedanya dia survive, dia bertahan hidupnya dengan buat karya. Oh, oke. Ngeband, bikin lagu atau apa aja yang dia bisa. Kalau yang sekarang yang gue lihat kan biasanya dia cuman kayak ngamen-ngamen, nyari duit, mabok, udah seks bebas. Seks bebas mah bukan pang dong. Semua orang kayaknya ya. Semua orang ya. Gua enggak pang. Tapi seks bebas. Seks bebas dia. Gua enggak. Iya. Lalu maksudnya waktu itu komunitasnya yang mana nih? Komunitas yang Street. memang street itu berarti yang Yang di jalan kan yang ada. ngamen yang gitu. Iya dulu gua yang ngamen juga. Tapi street tuh nggak semuanya ngamen, bang. Ada yang berkarya lewat jalur-jalur yang lain Kayak kayak apa? buka sablon gitu, Oh. buka tato, Oke. terus ngeband, bikin studio. Tapi musik. memang hidup di jalan. Mm-mm. Oh. Cuman waktu zaman gua ya, jadi kalau misalnya lu pang terus lu kan pang itu anti kemapanan disebutnya kan. Lu sekolah, terus lu masih nyari duit yang normal, itu disebutnya pang borok. Dulu mana? Oh di kalangan mana? Iya, jadi pang itu benar-benar yang lu nggak nerima duit dari siapapun gitu. Cuman nerima rada duit. aneh Mas itu. Bukan, maksudnya bukan dari orang tua yang kaya, bukan dia kerja kayak PNS yang kayak gitu-gitu, bukan kerja jadi karyawan, tapi di Nggak ada, jalanan aja. Nggak ada anak pang di situ yang jam pagi pakai kaos di sub juga nggak ada. Ada dulu mah ada. Jadi disebutnya makanya pang borok gitu disebutnya tuh. Malamnya di Masih jalan, kerja, Mas. gila lu. Anak pang masih kerja gitu, aneh banget gitu disebutnya. Ada ya? Ada. Ada nggak di tempat lu yang maksudnya kerjanya bukan yang jalur kayak indie gitu loh? Ada yang security ada dulu, tapi dia ngeband pang. Oh Iya, security lucu banget. Jadi yang kalau ngebukin malingnya tuh kayak Pogo gitu ya, Pogo disebutnya ya, Pogo. Iya, Ya, Pogo. Pogo. Dia kalau pakai topi security tinggi ya, karena rambutnya mohak di atas.
Tapi lo, ini kan gue nggak tahu ini mumpung ada lo gitu yang memang dulu sempet menjalani ya. Kan kalau di Indonesia setahu gue, yang teman-teman pang di jalan itu kan kebanyakan karena misalnya dia nggak betah di rumah lah gitu atau ada problem di rumah. Itu emang gitu biasanya orang di jalan itu. Warga waras, sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Iya, pengantarnya itu akhirnya dia menemukan jati diri dan lain-lain itu entar, tapi pasti ya di rumahnya ada masalah dulu nih, entah dia broken home, entah dia dikekang, nggak bebas. Biasanya kalau yang pang-pang yang dari golongan kaya, dia tuh terkekang hidupnya, harus belajar sini, akhirnya dia keluar untuk cari kebebasan. Nah kalau yang miskin-miskin biasanya karena ekonomi tuh ngepang-ngepang biar bisa hidup miskinnya sendiri. keren gimana ya? Biar bajunya compang-campingnya keren. Anjing anak pang nih. Yang ngebedain apa? Misalnya kalau dari sisi karakter gitu, orang yang dari misalnya yang dari masalah di rumah sebenarnya dia orang yang punya duit lah, bukan kaya banget tapi berkecukupan, sama yang emang ya udah miskin aja gitu. Karakternya bedanya apa kalau di tongkrongan? Nggak ada karakter yang ngebedain sih, karena pas udah nyampe di lingkungan itu kayak sama aja semua. Ya? Tapi pas kita kulik baru ketahuan, oh ternyata dia, lu ngapain jadi anak pang? Kalau gue jadi lu mah udah sekolah aja S2 di luar negeri gitu. Nggak bisa, dia nggak suka terkekang, nggak suka sekolah, ada yang emang nggak suka sekolah aja. Kalau dulu gue ngebedainnya gampang. Jadi anak pang yang memang broken home, kalau enggak ditinggalin orang tuanya kemana, dia tinggal di rumah sendiri gitu. Mukanya bening biasanya, rada kebule-bulean. Terus jaketnya, kalau kita kan biasa lihat jaket tuh udah nggak ada mereknya, ini masih ada mereknya. Merek yang dari luar tapi dia belinya bekas kayak gitu. Sepatunya Dokmar. Yang asli. Asli, kalau yang kaya-kaya itu Dokmarnya yang asli. Kalau yang miskin-miskin itu yang Cibaduyut. Bandung. Itu tapi ketahuannya paling kan ya pas 2 bulan 3 bulan awal masih beningnya kan. Kalau udah lama-lama juga tetap karena kan dia punya rumah sendiri, Pak. Oh, balik. Yang dulu sih masih balik itu karena kan ya di rumahnya justru jadi base campnya anak-anak pangnya. Tapi kalau street pang nggak balik. Oh, kalau street pang nginep di jalan berarti. Di jalan, nginepin gedung-gedung kosong. Lu juga? Iya, tinggal di gedung-gedung kosong terus pergi keliling Indonesia gitu. Pakai apa? Nge-BM gitu. Jadi misalkan ada acara bareng truk. Oh, nebeng gitu. Dan misalkan ada acara nih di Bandung, kita dari Lampung nyebrang ke Bandung, ntar ada acara kemana lagi, gitu keliling aja keliling Indonesia. Yang lu pernah tahu atau lu pernah lakuin? Lu pernah lakuin kemana? Keluar kota yang jauh? Ke Riau. Wah, kemana lagi ya? Jawa sering Jawa. Jawanya sampai timur Surabaya sampai. Benar ya, kalau ke Jawa oke lah, kebayang nih si transportnya ya, maksudnya relatif inilah ya lu mau nggak lewat air lah. Apalagi zaman dulu kan sering istilahnya kayak nebeng di kereta apa minyak, kereta batu. Kereta barang tuh yang biasanya apa gerbong ada kosong. gerbong di jeda gerbong. Nah, kalau ke Riau dulu gimana caranya? Nyelip. Nyelip itu gimana? Lu nyelip di ban kereta? Ini kan kalau ke Batam nih dari Tanjung Priuk nih. Oh. Dari Tanjung Priuk. Kapal apa? Bisa kapal barang, bisa kapal orang. Oke. Kapal barang deh nih yang menarik nih. Gimana caranya, Mek? Yang ngomong sama. Oh, ngomong. Sama oknum. Disuruh ngumpet kalau dia baik. Kalau nggak baik diusir, disuruh naik kapal orang. Oh, dipindahin maksudnya? Diusir, suruh turun. Disuruh turunnya di sebelum berangkat. Sebelum. Masa di tengah-tengah laut. Pindah lu ke sana. Pindah ke sana. Tapi pernah lu nggak izin nggak kayak ya udah? Enggak lah. Diam-diam gitu. Dicemplungin di laut ngeri kan. Oh, jadi lu naik itu ngelihat ada orang yang jaga, Bang. Aku mau nebeng dong gitu. Tapi itu kayak awal-awal doang. Tapi kalau kita punya uang kita beli tiket. Oh iya kalau itu. Nah kalau yang nggak punya tiket ya, pas yang nggak punya duit maksudnya. Yang nggak punya duit nih kalau yang orangnya baik disuruh nyelip-nyelip di sayur-sayur. Di barang-barang. Lu pernah nyelip di sayur? Gue nggak. Teman-teman gue mah sukanya di tangga, Bang. Di tangga orang lewat. Karena kita nggak boleh masuk kan. Suka di pelatarannya kapal aja. Ya udah, asal paling dikasih asal jangan ganggu, jangan apa di sini, jangan macam-macam gitu. Biasanya nonton konser gitu ya? Iya, musik
nonton musik Dan punk. temen lu yang nyelip di antara sayur itu pas joget di stage ada kol gitu. Emang dia jualan kangkung. Enggak, lu boleh nyelip di sayuran, tapi gua minta 1 kilo atau 2 kilo lakuin ya, pas lu di sana ya. Jogetnya sambil. Kalau nggak bawa mayones bikin salad di situ. Gua nggak kebayang kalau misalnya laki-laki kayak nginep di jalan itu oke lah. Kalau perempuan lu gimana sih? Maksudnya perasaan lu yang sebagai perempuan ya harusnya tidurnya enak nyaman gitu. Aku juga nggak tahu kok bisa ya. Gue kalau mikir sekarang kok dulu gue bisa gitu. Ya. Lu gara-gara apa? Termasuk yang broken home kan? Miskin. Yang miskin. Ya Allah. Gue yang ekonomi di bawah. Kenapa gak kerja lu malah jadi anak pang? Karena gue belum punya ijazah waktu itu. Oke. Umur berapa sih, sorry, Mac, pertama kali? Pertama kali itu 15 tahun gue. Posisi lu itu masih sekolah atau SMP udah ya nggak berarti ya? lanjut? SMP. Setelah SMP kelas ya? 3. Masih status sekolah itu? Itu lagi pas susah-susahnya banget orang tua. Yang pas mau ujian aja nggak bisa bayar ujian. Oke. Dengan lu masuk pang ada solusinya? Ada. Gua diajakin ngamen, dapat uang buat beli buku, buat bayar ujian. Wah, keren. Lulus SMP nggak sekolah lagi. Malah terlalu asik di jalanan Iya, ya? malah enakan nyari duit ya ternyata gitu. Berapa sehari biasanya? Penghasilan. Dari ngepang itu. Jadi Banyak kayak banget. acara termek-mek ada berapa? Tukar nasib. Berapa penghasilan sehari? Oh, Enggak, soalnya dia bisa beli buku. Iya, keren loh, keren. Berapa sehari? Bisa Banyak sampai- nih tadi ngomong. Dulu 100-an, 200-an sampai. Lumayan ya. lumayan itu juga oke. Maksudnya untuk zaman segitu kan Iya, tiap tapi hari. kan habisnya buat mabok. Jadi beli buku nih, misalkan buku 85.000 waktu Ya. itu. Sisanya udah ambur-ambur, kadang kasih orang tua dari uang ngamen. Wah, keren. Tapi keren sih itu. Tapi orang tua tahu sisanya lu pakai mabok. Tahu. Gua kadang-kadang pulang bawa alkohol bang kan, bawa iya, ciu. iya. Terus mak gue marah-marah, tapi gue kasih duit. Ya udah sono ngamen lagi. enggak gitu. Bau lu kurang kenceng nih. Ngamen lagi nih. Biar kenceng. Ayo 15 tahun hidup di jalan gitu. Hari-hari awal nih yang lu rasain apa nih hari-hari awalnya kayak dateng nggak kenal dong pasti sama anak-anak langsung ke teman-teman pang atau Enggak, jadi kan gue kan miskin kan. ya. Gue tuh sekolah tuh harusnya naik angkot tuh, Oke. bolak-balik tuh. Tapi mak gue tuh nggak punya duit buat Ya. gue naik angkot, jadi gue harus nge-BM. Oke. Dan pas nge-BM itu gue sering ketemu sama mereka, anak-anak pang itu. Terus dia nanya, lu kok sekolah tapi naik truk gitu. Terus gue ceritain lah, gue tuh nggak punya uang, gue belum beli buku segala macam. Terus dia kayak, yaudah yuk kita bantuin dia nih, kita ngamen rame-rame gitu. Keren Saat banget itu ya, gue keren ketemunya yang emang yang pang yang baik-baik bang. Iya. Iya lah keren itu maksud gue itu keren sih ada orang yang segitunya terus yaudah yuk kita bantuin itu keren sih nggak sembarang orang gitu yang mau kayak gitu. Dimaksud pang apa disebutnya itu ya? Pang jariah ya. Kalau bahasa Jawa itu pang sembodo. Jadi pang bertanggung jawab itu. Bokap lu kemana sih? Waktu itu? Bokap gue ada. Dia Sorry tuh kerjanya apa kalau boleh tahu? banyak dia kerjaannya. Lah itu Duitnya nggak ada. Ini nih salah satu yang gue sebelin dari bapak gue. Tapi kasihan. Enggak apa-apa. Dia tuh banyak bang, kebisaannya tuh banyak bang. Iya. Dia tuh bisa ngelukis, bisa desain rumah otodidak tanpa S1 Sekolah arsitek. Terus dia bisa tahu tanaman-tanaman, bisa bikin apa banyak deh Tanaman hias tanaman-tanaman gitu ya? hias Nah. gitu. Terus banyak banget keahlian dia. Tapi nggak tahu kenapa kayak Males. nggak males. Dia tuh orang yang nggak males. Dia tuh mau berusaha terus. Gua jamin dia bapak yang baik. Tapi kalau bagi seorang bapak, kalau gue ngerasa dia sebagai anak ngeliat dia tuh bapak yang baik. Apa aja diusahain gitu buat anak. Tapi Bukan berarti ya secara emosional tetap baik dengan anak. Enggak, tapi baik, nggak bisa dibilang baik ngebiarin anaknya keluar dari rumah ngepang gitu sampai Karena dia ngamen. nggak tahu. Nggak tahu Bapak berapa gua- lama dia nggak tahu. Bapak gue kan pergi Iya, kayak nyari hilang-hilangan uang, ya. pulangnya jarang. Kalau nggak punya uang ya nggak pulang gitu. Dia nggak tahu hal itu. Pas tahu-tahu gue dia suruh pulang ya. Akhirnya dia ngomong lah ke saudaranya nyokap gue yang kaya itu untuk sekolahin gue. Akhirnya di sekolah Di sekolahin. Akhirnya gue bisa punya pendidikan lah. Sampai itu pas di sekolahnya pas SMA berarti. SMA. Lu SMA lulus berarti. Nggak lulus, jadinya gue paket. Oh, paket ya.
Paket berapa, Ji? Enggak anjing, bukan paket sabu anjing. Serem, deh. serem. Iya. Nah terus awal-awal nih tadi balik lagi gue masih kepo nih awal-awalnya banget gitu dengan lu akhirnya oke, kita bantuin yuk gitu. Itu lu masih pulang ke rumah atau udah? Masih. Oh masih. Nggak sekolah atau setelah sekolah baru ngamen? Sekolah, masih sekolah. Pulang sekolah ngamen, sampai beli buku, sampai bisa lulus ujian SMP, gue bilang, aku nggak mau sekolah lagi. Karena takut nggak bisa punya biaya, takut nyusahin orang tua. Itu setahun ada, Mek? Lu masih, maksudnya pulang-pulangan gitu dengan ngamen gitu setahunan ya? Setahun ada, pas lulus SMP udah nggak pulang-pulang setahun. Berarti mulai setelah setahun itu baru benar-benar hidup di jalan gitu. Nah itu... Maksudnya bener-bener di ya nomaden gitu lu pindah-pindah gedung kosong kayak gitu-gitu? Di Mas jembatan bukan penyeberangan. vlogger horor aja. Ya maksudnya enggak, kata dia nginepnya di gedung yang terbengkalai kayak gitu-gitu. Kenapa harus terbengkalai? Ya iya kalau Iya, masih Pak. ada nggak bisa Kalau coy. itu tutup bisa. Nggak bisa masuk dong, masuk kan. Enggak, toko tutup pagi-pagi diusir, Bang. Ya kan bukan pokoknya. Iya, makanya kalau di gedung kosong kagak ada yang ngusir kan. Paling nyaman dari semua jenis tempat, toko kosong, gedung terbengkalai, apalagi Jembatan penyeberangan kali ya? JPO, gerbong, paling nyaman tidur di mana? Di gerbong, kolong gerbong kereta. Di Yap. bawah itu. Hah? Iya kan, ini Kereta. nggak bakal jalan keretanya. Oh bukan kereta aktif. Bukan lah. Oh, di mana? Oh, di mana tuh? Ada dulu banyak di daerah-daerah Jawa tuh. Di Magelang, di stasiun apa ya? Dia tuh banyak gerbong-gerbong kosong terbengkalai. Enggak, gitu. tahu lu nginep sampai di Magelang. Iya, di mana aja. Pas udah setahun tuh lu berber kayak tiba-tiba lu bisa ada di Magelang, besok tiba-tiba ada di Cianjur gitu ya? Iya, Gokil, bro. gokil kan. Padahal di situ zaman nggak punya HP, tapi kita bisa ketemu terus loh. Anjir. Dari Sumatera, ntar kita ketemu di Bandung. Itu janjiannya gimana? Kagak janjian, emang ada acara aja. Oh, event. dipertemukan karena event. Iya, event. Enggak, lu di gerbong nih, di dalam gerbongnya bukan di bawah. Di bawah. Di bawah roda itu. Hah? Kan ada rel tuh. Iya. Itu suka main strum-struman, Bang. Hah? Aneh ya? Dulu emang seru sih ya. Aneh ya? Tapi bukannya drum yang rrrr gitu, enggak ya? Bukan. Ada rrrr gitu Iya. ya? Oh. Iya, seru tahu. Kenapa seru di bawah gerbong itu? Tidurnya kan keras tuh, terus rel kan batu-batu, kan gak enak. Nggak ada yang berisik aja. Nggak ada yang ganggu gitu. Ya mana ada yang mau ganggu di bawah gerbong? Aduh. Kalau gedung terbengkalai gitu. Lu tau nggak anak-anak pang yang ininya lurus? Itu gerbongnya. Gedung terbengkalai enak nggak? Enak. Kenapa enaknya? Nggak apa-apa. Kayak apa ya? Di situ rame, Bang. Nggak cuma anak pang doang. Kadang ada orang-orang lainnya juga, kayak pedagang. Terus kayak orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, yang bawa-bawa mangkok gitu. Yang ngemis kayak gitu. Oh bareng-bareng gitu. Ada juga mereka. Bentar, gue bingung. Gedung terbengkalai ini maksudnya gimana sih? Misalkan hotel, terus ada Kosong. udah angker, udah kosong, pernah kejadian apa, terus kosong, terus udah dijarah isi-isinya. Nah itu. Di situ. Lu gak serem? Gue sih lebih serem, bukan lebih serem ke hantu ya, kayak ular gitu-gitu. Enggak sih, gue sih lebih serem ekonomi keluarga gue. Hantu juga maklumi. Aduh, anak pang minggir dulu lah. Kasihan, susah banget itu hidupnya. Nah, kan kesehatan, kebersihan tuh nggak terjamin sama sekali kalau di situ. Lu nggak takut kena penyakit apa? Kita atau pernah sampai kena penyakit? Iya sakit. Lah, kulit lah apa? Kagak, gue aneh ya. Kalau justru malah dulu tuh kayak imun gue kuat banget. Tebel banget, kayak makan apa aja nggak pernah sakit perut, nggak pernah apa. Ntar makan apa aja apa yang dimakan? Kayak makanan bekas gitu? Enggak lah, enggak. Maksudnya ya makan makanan pinggir jalan terus kan berdebu bareng-bareng nih makan, nggak cuci tangan langsung makan. Iya benar. Itu kayak imun gue kuat-kuat aja. Iya, gue nggak pernah lihat anak pang di UGD loh. Karena tubuhnya terlindung oleh debu, bro. Jadi debunya tebel kan. Kalau debunya dibersihin, set langsung. Itu kalau ada nyamuk gigit, nyamuknya cuma debu. Keselak debu. Nyamuk. Tapi dulu
Maksudnya gini, kan salah satu poin perjuangan teman-teman punk itu kan bener-bener kayak melawan sistem ya. Kalau lu tuh sampai ke situ nggak? Atau karena memang lu ya gue survive aja gitu? Ada yang bener ideologinya kayak gitu, ada yang enggak, ada yang cuma ikut-ikutan aja, ada yang cuma kayak bertahan hidup aja kayak gua. Lu berarti tipe yang bertahan hidup? Tipe yang bertahan hidup aja gua. Yang nggak peduli politik Indonesia kayak gimana. Nggak peduli, yang penting nggak dirugiin sama mereka gitu. Gue juga nggak ngerugiin mereka gitu. Iya. Ribut gitu pernah? Apa ribut? Demo? Gitu. Berantem. Sering berantem? Gue sering ngeliat bang. Sampai sesama anak punk satu komunitas atau antar komunitas atau sama orang biasa? Iya, kalau kadang ribut sama preman, kadang ribut sama orang-orang pasar, kadang ribut sama sesamanya. Yang paling parah lu lihat ributnya gimana? Sampai yang ada yang sampai masuk koran, sampai meninggal. Ada. Anak punknya temen lu? Gue takut bang kalau Mas Ciri. Gak apa-apa, ntar diedit aja. Anak punknya sama-sama teman. Yang satu anak dari yang satu Cukurukuk. Cukurukuk. Ketemu di suatu acara ngebahas masalah, udah lagi pada mabuk, berantem, meninggal. Tusuk. Pakai alat gitu atau emang nggak ada, emang fighter aja. Fighter aja. Berantem sama meninggal. Dua-duanya apa satu? Satu. Yang satu kabur. Akhirnya ketangkep, masuk koran. Nggak masuk penjara? masuk penjara, tapi masuk koran dulu. Maksudnya masuk berita, nggak langsung daftar jadi karyawan di koran itu. Enggak. Anjir, gila. Itu maksudnya tapi berantem sama. Enggak, kalau dulu ya, gua termasuk anak punk tuh kita berantem kalau beda band. Misalnya sama ska gitu, sama iya. Dulu ada beda namanya genre. Disebutnya bukan X Generation, yang skinhead. Pernah tuh anak punk yang bukan skinhead pernah berantem sama skinhead gitu. Bedanya apa sih? Skinhead tuh yang rambutnya ini botak terus pakai gesper, pakai kemeja kadang kotak-kotak. Nah, kalau lu punk yang street, yang di jalan, yang survive di jalan. Enggak. Biasanya kalau punk street tuh Sex Pistol, Rancid. Kalau si skinhead? Skinhead tuh apa ya kalau skinhead? Natasha skinhead. Enggak dong, skincare. Apa dulu ngebedainnya? Musiknya juga beda sih. Dan poin perjuangannya beda kali ya? Kalau skinhead tuh lebih ke anti rambut ya? Rasis biasanya anak-anak skinhead dulu ya, kalau dulu terkenal rasis. Karena kan dia kiblatnya ke Nazi, neo-Nazi. Dulu kiblatnya neo-Nazi. Iya. Jerman ya, pergerakannya Jerman ya. Kalau lokalnya dulu Turtle Junior ya. Terus apa lagi lokalnya? Ngomongin Nazi, gue punya tato Nazi lagi. Waduh, tato Nazi lagi. Aduh, takut gue. Kenapa lu tato Nazi? Enggak, kayak suka sama dulu swastikanya, dia. Swastikanya. Cukurukuk, kukru. Itu sih bagus, itu bagus. Bang, ini diedit bang. Tapi terus yang membuat lu selain memang ekonomi, Mac, yang buat lu kayak betah dalam tanda nyaman. Kutip, butuh nyaman juga dong pasti lu di situ nyaman, terus betah apa yang sebenarnya? Orang-orangnya bang, orang-orangnya tuh ngerangkul, terus nggak ada senioritas, nggak mentang-mentang lu tua kita harus hormatin lu terus, nggak saling menghargai aja, terus sama rata aja, nggak mau cewek mau cowok gitu. Oh berarti justru sebagai perempuan lu aman dari pelecehan? Aman. Serius? Justru gue pernah pengen dilecehin orang pasar bang, temen-temen lu gue. Yang pengen? Gimana lu pengen dilecehin orang? Bahasanya bukan pengen dong. Hampir dilecehin sama orang pasar katanya. Dia ngomong sama temen gue gitu kayak, tuh cewek lumayan juga, bisa kali digituin. Temen-temen gue langsung pada ngambil batu, ada yang ini langsung abis itu orang. Gue pasti dijagain bang. Kalau cuman gara-gara ngomong gitu doang bisa abis, apalagi kalau misalnya pelecehan ya. Apalagi dilakuin beneran. Gokil. Nggak masih banyak salah tentang anak jalan ya. Ya karena gue jujur ya, gue ngelihatnya sekarang itu ada perempuan, cewek-cewek yang punk street kayak gini. Gue kadang suka negative thinking gitu, yang wah ini kehidupan seksualnya atau kayak gimana itu pasti jelek banget gitu. Ternyata yang kalau digambarin sama mereka justru saling melindungi kan. Saling melindungi. Emang seks bebas tapi ya mau sama mau, nggak mungkin lu dipaksa, nggak mungkin. Iya itu mah di mana-mana sama aja sih kalau seks bebas. Kadang kan orang ada yang gue punya TikTok kan zaman dulu sama sekarang, terus
itu mah udah dipakai rame-rame gitu-gitu komennya, buset. Kata gua, Emang enggak? enggak lah. Emang anak pang harus dipakai. Emang kalau mau masuk pang ceweknya dipakai dulu ya gitu. Oh, ada yang nanya gitu. Ada yang nanya gitu, gila kali gitu. Enggak lah, itu cowoknya yang dipakai ya. Yang dipaksa. Tapi kalau pakai yang bawah, pakai rambutnya. Tapi kalau kayak gitu, boleh nggak sih misalnya anak komunitas lu itu ada namanya misalnya kayak misalnya tim lu komunitas lu yang sering bareng ini ada namanya nggak? Enggak ada Grupnya. namanya, enggak ada. Cuman kayak, oh ini anak Medan, pang Medan, Oh. ini pang, oh ini orang Palembang. Oh ini misalnya lu berarti pang Tangerang waktu itu. Tangerang. Nah, ada semacam kayak rules gitu nggak sih kayak misalnya lu nggak boleh pacaran sama di luar kita atau lu tetap boleh sama siapapun gitu. Boleh-boleh aja, nggak ada larangan Nggak ada untuk larangan. diri lu sendiri. Lu boleh melakukan apa yang lu mau. Termasuk itu misalnya pindah grup atau keluar masuk gitu boleh nggak sih? Kita nggak ada grupnya, Tapi maksudnya kan sering ngumpul gitu. sering ngumpul. Kalau lu mau ke luar kota ya nggak apa-apa. Lu mau pindah ke kota lain nggak apa-apa. Enggak apa-apa itu, enggak Nggak yang iya ya seru juga ya. Iya. Maksudnya Enggak sih, enggak seru. enggak maksudnya lu kebayang gak sih dalam sebuah komunitas yang solid tapi lu tuh enggak mengekang gitu. Itu kan jarang loh. Ya itu yang bikin salah satu nyaman anak-anak broken home gitu, anak-anak yang dikekang. Ketika ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, pasti nyaman banget. Kalau kita lihat sama misalnya katakanlah geng motor misalnya atau apa, sebenarnya kan sama-sama berkomunitas, cuman kan mereka Ada ada aturan. sistem pelonconya, aturannya banyak, Oh, iya, nggak boleh iya. pindah gitu. Karakternya kan beda banget, padahal maksudnya ya sama-sama dalam tanda kutip, ya hidupnya keras juga gitu, keren. Oh ini aja apa kayak ketika lo jadi anak punk, lo masih suka lagunya ST12 gitu. Itu jadi masalah Nggak nggak? ada masalah sama Nggak. hal itu. Nggak. Enggak terus iya anjir apa sih Borok lu, pang borok lu gitu. dicap Nggak. sesat gitu kan. Nggak ada, sama aja. Orang ngamennya juga rata-rata lagunya lagu itu dan Iya sih, bebas aja. Justru kalau misalnya dia ada aturan, bukan punk akhirnya jadi Iya. jatuhnya. iya benar. Nah kalau di Inggris kan anak punknya itu dia nggak ngemis, tapi kadang-kadang banyak orang yang datang untuk minta foto itu dimintain uang. Kalau di sini? Ada di Kota Tua. Dulu di Kota Tua ada orang-orang turis yang pengen foto. Kita kan emang stylenya punk banget waktu Oke. itu. Minta foto kita nggak minta sih, dia suka ngasih aja dolar atau apa. Oh iya? Iya. Berapa? Paling gede berapa dolar pernah lu dapet? Banyak sih karena kan itu kita nggak pintain ya bang, seterah dia aja. Sehari bisa nyampe 100-200 ribu. Nah, kan Tapi untuk beberapa orang ya barengan di situ ya. Barengan ya, itu nggak hak pribadi, Iya, itu iya, hak bareng. rame-rame. tapi kan kalau misalnya dikasih dolar nih, lu kan pakaiannya pakaian yang nggak gampang diusir satpam tuh kalau ke bank nukerin kayak gimana? Nukerinnya gimana? Nggak, nuker aja. Iya, Tetap diterima ya? Iya lah orang-orang. Yang penting kan duitnya asli aja. Iya. Ya rapi, yang penting duitnya yang Lu rapi ya. datang rapi duitnya palsu nggak diterima justru diusir. Nah tapi gue pertanyaan dah, kalau anak pang misalnya kayak di grup lu yang teman-teman di pang Tangerang gitu, boleh nggak pakai baju yang nggak pang gitu misalnya santai aja gitu nggak harus dengan atribut gitu. Nggak apa-apa, gue aja sekarang nggak pernah pakai atribut apa-apa. Sekarang, maksudnya zaman dulu, zaman misalnya lu masih hidup di jalan tapi lu nggak Atau berpakaian. ada teman yang nggak pakaiannya nggak pang-pang banget tetap diterima? Tetap diterima, nggak apa-apa. Ada, tapi ada. Emang ada aturan lu harus pakai dokmar, lu harus bertato, lu harus tindikan, nggak ada aturan. Nggak ada juga. Tapi Nggak ada. rata-rata akan jadi terinfluence ikutan ya karena emang keren gitu ya kita ngerasa. Karena kita apa ya, muterin ekonomi aja. Misalkan abang nyablon nih, gue beli di lu, gue pakai, dia beli, gue pakai. Oh. Jadinya akhirnya semuanya sama kan bajunya. Iya. Celananya gue jas sepatu, lu pakai gitu. Beli sabuk yang udah pakai spek-spek, gitu aja. Cuman biar perputaran ekonominya ada. Keren ya. Bagus. Iya. Ternyata. Lu pernah tersentuh sama dinas sosial nggak? Ya, Pernah lagi ditangkap Satpol PP. Pernah ditangkap? Pernah. Alasannya nangkep apa mereka? Gak boleh ngamen. Oh, Waktu itu ngamennya. gue di Cengkareng apa ya? ngamen keliling atau Naik apa ya, di lampu merah, tapi gue tuh nggak ngamen di lampu merah, gue tuh naik Kopaja atau naik Oke. apa Metro Mini gitu. Akhirnya ditangkap. Ditangkap, terus dibawa kemana? dibawa, Ke dilepasinnya di tempat yang jauh. dilepasin. Bangsat. Jadi Kayak biar lu kucing nggak di anjing. sini lagi gitu. Oh. Iya kayak anak kucing gitu. Iya anak kucing. Tapi balik lagi kan pasti lu Balik lagi Ya, lah. anak kucing juga balik lagi kalau dibawa. Maaf nih dinas sosial nih, lu kenapa dicarinya di tempat lain? Kan harusnya dimasukin ke apalah rumah singgah Udah atau apa? capek bang.
Karena kabur-kabur ya? Enggak kabur. Kan di rumah singgah itu kan paling cuman seminggu 2 minggu terus dilepasin kan. Terus pasti besoknya ketangkep lu lagi gitu. Namanya salah, rumah singgah, cuman singgah doang, harusnya rumah tinggal. Tapi lu sempet di rumah singgah? Pernah kayak yang disuruh-suruh nyapu, ngepelin kantor dia, udah ntar disuruh pulang lagi. Nggak dikasih duit? Kagak lah. Kasih makan mah ya? Dikasih makan. Tapi, kali gini kali ya, maksudnya dia tuh, misalnya Tangerang nih, dibuangnya udah bukan wilayah Satpol PP dia, misalnya dibuangnya udah Satpol PP DKI misalnya gitu. Lalu sampai Deli Serdang loh dibuang. Enggak, ntar DKI buang lagi Tangerang, gimana sih nih? Tapi rata-rata kita udah CS Bang sama Dishub, sama Satpol PP. CS-nya? Kayak misalnya, gue mau ada raja nih, lu pergi dulu ya gitu. Oh, biar sama-sama gak capek lah ya. Iya, gue capek ngejar-ngejar lu capek kan dikejar sama gue gitu. Udahlah, gue pengen tugas dulu nih, jangan repotin tugas gue dah gitu. Ya udah jam berapa Bang? Kita bentar lagi ya gitu. Ntar kita ngumpet dulu belakang, ntar kalau udah lewat udah ngelain lagi. Gitu. Nggak minta apa peti dari kalian? Enggak lah. Enggak. Kadang yang baik malah ngasih. Iya. Oh iya? Ini nasi bungkus nih, makan dulu rame-rame. Tapi ini di antara teman-teman waktu itu ada yang proses pas misalnya ada ngamen, ada yang dia jadinya dia lebih kaya dari si Anu, duitnya lebih banyak, sering belanja gitu. Dia yang kurang, ada gitu nggak sih? Ada. Ada juga ya? Ada. Ada yang dia sebenarnya udah mampu nggak usah hidup di jalan tapi tetap hidup di jalan nggak? Maksudnya? Ya misalnya kan biasanya salah satu ya tadi kayak misalnya contohnya dia ke jalan tuh gara-gara kagak ada duit gitu. Terus ya udah setelah ada duit atau lebih baik ya dia udah cabut dari jalan gitu. Enggak ada. Biasanya betah sih. Mau ada duit malah makin betah. Jadi berbagi kebahagiaan gitu ya. Misalnya kalau udah punya duit malah dia bangun usaha. Dari situ. Ya kayak tadi sablon atau apa gitu ya. Nah, lu berarti bertahan di jalan itu berapa lama sebelum merit? Dari 2000 berapa tadi? 2015, ya, dari 2015. Dari sebelum merit gua, dari gua masih SMP. 2015. Merit masih pas merit. Pas merit emang sama-sama nakpang kan. Dua-duanya. Oh, dua-duanya nakpang. Oke. Satu area, maksudnya di tempat lu di Tangerang atau beda? Beda. Oh. Nah, kenapa kalau sama-sama anak pang tetap cerai? Karena itulah yang malah justru kayaknya anak pang harusnya nikahnya jangan sama pang lagi dah. Anak ska ya. Reggae boleh. Biar lebih santai. Kenapa nggak boleh? Karena kita punya sesuatu yang sama, keras kepala yang sama, nggak suka dikekang sama. Banyak hal yang kita sama jadinya bentrok. Kayak apa contohnya? Kayak misalkan ini di gua aja ya. Di gua kayak gua waktu abis nikah terus hamil, gua udah nggak pernah keluar rumah nih. Udah jadi ibu-ibu aja lah. Tapi suami gua masih nongkrong, masih mabok, masih keluar, masih. Gua kayak, kok lu enak sih gua di rumah gitu. Lu temenin gua dong di rumah gitu. Jadi nggak ketemu tuh. Akhirnya kita berantem. Tapi gue masih mikir, oh ya udah deh, ini kayaknya bawaan bayi gitu. Masih pengen nongkrong janjian anaknya cowok nih. Setelah lahir cewek. Terus bawaan bapaknya. Terus gue kayak belum bisa apa-apa kan, baru lahiran. Dia masih melakukan hal yang sama, nongkrong, mabok, pulang mabok. Gue kayak, aduh gue gak bisa nih kayak gini sendiri ngurus bayi. Ternyata gue belum bisa gitu. Kayak di sinetron Hidayah gitu ya. Buka Mega! Apa sih kamu? Iya, sebenarnya gue udah tahu dari awalnya kan. Ya kan lo harusnya udah ngerti dan udah bisa nerima harusnya kan. Gue pikir kan kalau kita menikah kita akan sama-sama memperbaiki. Ternyata tidak secepat itu, tidak semudah itu. Akhirnya gue memilih menyerah juga kan. Kayak gue gak bisa lahiran ngurus anak sendiri sementara lu mabok-mabok tuh gue gak bisa gitu. Akhirnya pas anak gue umur 21 hari gue pulang aja ke rumah nyokap. Pulang dan cerai akhirnya? Enggak cerai, akhirnya dia malah nikah lagi. Waduh. Sama anak ereking. Sama anak ereking. Cewek ereking. Kenapa anak ereking? Iya bener Bang. Dia seumur hidup gak boleh ganti Fish Air, gak boleh ganti Mio gitu ya. Harus ereking terus ya. Gue pikir gue pulang ke rumah bakal disusulin, bakal ayo kita ulang dari awal lagi gitu. Gak bisa, anak mah gak bisa digituin. Ternyata gak bisa. Gak kayak Pak Domu ya. Gak, gue kira lu pun akan melakukan hal yang sama karena
lu nyaman di dunia punk kayak gitu, ketika suaminya tetap kayak gitu, lu pun keluar bareng suami, nongkrong kayak gitu? Enggak, kan gue udah tidak bisa seperti itu lagi. Gue udah nggak bisa mabuk-mabuk, gue lagi hamil, terus Iya, gue terus punya tenaga anak, segala macam ya capek gitu kalau. Temen gue masih dulu loh, usia kandungan berapa yang disebut kuat, dia keluar lagi nongkrong, mabuk. Anaknya normal-normal aja. Kenapa lu nggak melakukan hal enggak itu? lah. Mungkin gue lebih berpikir takut kenapa-napa. Iya, gitu. iyalah. Tapi alhamdulillah anak lu nggak kenapa-napa, nggak Alhamdulillah. keluar rambutnya langsung gitu, langsung slam gitu. Enggak. Bangun-bangun bajunya udah yang kayak bling-blingnya, yang Kayak spike gitu. Berarti lu pisah, dia nikah lagi, baru lu minta diceraiin atau nggak ada Nggak ada kata-kata proses. cerai sama Nggak sekali? Awalnya nggak ada proses cerai sama sekali. Dia udah nikah lagi ya udah aja gitu. Sorry, yang lu 2 anak ini dari yang pertama atau yang kedua? Yang Atau- pertama. Yang pertama satu. Yang pertama 1, yang kedua Terus 1. gue janda tuh 6 tahun, Hmm. baru ketemu lagi, nikah lagi 2020. Itu sama anak apa lu? Anak pang juga tapi yang ngeband. Kan lu Kasian. udah punya masa lalu dengan anak pang nih, ketemu lagi kenapa harus? Karena dia bukan pang yang di jalan, bukan pang yang di jalanan gitu. Pang Yang nggak rumahan mungkin lah. nongkrong, kan pasti mabok kan? Mabok, tapi dia nggak akan lama-lama di luar gitu. Oke, bedanya selain nggak akan lama-lama di luar apa? Sikap dia. Karena kan gue kan bang kalau ditinggal lama-lama di luar terus gue nggak diapa-apain kan lama-lama kan kesel juga ya. Jadi ini orang nih nggak bakal melakukan hal yang seperti itu kayaknya Oke, iya, gitu. kayaknya. Akhirnya bener kan dia betah aja di rumah. Terus Saking betahnya nganggur. itu bikin lu males juga. Dari yang satu di jalan mulu salah. Ya, perempuan Dapet pasti. yang di rumah mulu salah. Kita kalau lagi ada kerjaan banyak, kamu mah nggak mikirin keluarga juga butuh waktunya kamu, jangan kerjaan mulu. Oke, di rumah mulu Kamu kok salah. gak kerja sih di rumah mulu. Itu juga pasti kan ketika pernikahan lu kedua jadi masalah juga kan? Nggak jadi masalah. Karena kan waktu pernikahan gue kedua gue udah kerja. Oh, Gue udah iya. bukan yang di situ lagi, maksudnya gue punya penghasilan gitu. Jadi gue nggak terlalu masalah kalau dia nggak kerja, yang penting ada aja. Gitu. Yang jadi masalah akhirnya apa? KDRT. Oh. Krisdayanti Mm-mm. Pak RT. Kenapa? Yang pertama gak ada KDRT Nggak. emang karena dia Nikah lagi hidayah. aja. Oh nikah lagi. Nikah Nikah lagi. lagi. Sebenarnya kalau dia waktu itu mau balik lagi sama gue terus bilang janji untuk memperbaiki, gue juga masih mau gitu. Karena gue nggak ada kepikiran buat jadi janda, buat harus nikah lagi takutnya. Ya, Kalau Bang. misalnya nih, tiba-tiba dia datang ke sini minta lo lagi. Enggak lah. Kalau lah Kenapa? kan dia udah kenapa lu nikah lagi waktu itu. Ya mungkin kan orang mikirnya lambat gitu, dia termasuk yang lambat terus datang, aku akan memperbaiki semuanya. Setelah aku kemarin nikah sama anak Honda. Tapi yang paling bikin gue overthinking tuh bang, alasan dia pas gue tanya, kok lu nikah lagi sih? Tahu gak alasannya apa? Apa? Iya soalnya tete lu kecil, anjing. Kayak maksud gue, lu tahu dari waktu pacaran lu pernah megang gitu. Maksudnya, kok lu jahat banget gitu? Kenapa lu nikahin gue? Kenapa alasannya itu gitu? Nah, Alasan alasan kamu dia pas lagi mabuk gak? Enggak, emang istrinya yang sekarang tuh tetenya gede. Cuman kepalanya kecil. ya gua juga akan milih lebih baik tetenya gede, kepala kecil sih daripada kepala gede tete kecil. Itu yang bikin gua Mantan suami Mega kalau mau tekan gede pacar sama Aurora, sama Yudora. Terus alasan dia Apa? nikahin lu apa? Kan lu udah tahu, udah pernah megang punya lu gitu dulu. iya. Alasan aja itu Maya. Tapi Iya jangan emang banget ya alasan alasannya. aja maksudnya ya udah kalau emang mau nikah lagi emang karena Nggak dia sayang mending karena gitu si ya. cewek ini bisa diajak nongkrong gitu. Ya maksudnya kalau gue kan pas udah dinikahin gue udah nggak pede lagi untuk Iya. nongkrong. Kalau dia kan masih mau diajak nongkrong. Udah alasannya gitu aja lebih logis gitu. Lebih- dan nggak nyakitin ya. Iya, kenapa sampai gue aduh insecure, gue sampai beli minyak bulus bang. Katanya kan bisa buat gedein tete kan, gue olesin tiap hari, gede kagak banyak akal, akal bulus. Gue kira banyak lebak bulus. Ya Allah, lah. Bisa juga ya. Berapa lama sampai akhirnya lu berhenti berusaha? Terus sampai punya suami yang kedua.
Suami Sama. kedua lu bertanya nggak? Enggak. Lu ngapain main minyak bulu? Oh dia nggak tahu. Oh, udah. Gue diomelin emak gue Nggak. beli pompa-pompaan yang buat ada tuh bang, harganya berapa ya? 700.000. Gua lu beli sengaja. Gua beli, terus dikasih minyaknya juga, terus tiap malam dipompa gitu. Gede Biar sih, gede. tapi 3 menit. Iya terus nyusut lagi. Bener lagi anjing. Iya, ini ditipu lagian lu ngapain sih kata emak gue. Udah nih bersyukur aja sih Iya. sama yang lu punya. Ya tapi gue insecure gara-gara dia ngomong gitu. Iya, biar perempuan pada gitu. Terus kata emak gue itu masalah laki lu, kata dia gitu. Hmm. Kenapa dia ngasih duit buat operasi tete gitu. Hmm. Kalau dia emang pengen yang tete gede, yang kecil bisa loh jadi gede Iya. gitu. Iya, kenapa ketika dia jadi anak pang nggak ngamen untuk menghasilkan tetek gede kan? Tapi itu jahatnya kata-kata sih. Jahatnya kata-kata kalau lu yang nerima omongan lu tuh orang-orang yang overthinking Iya. tuh sampai Nggak, mungkin kan suaminya juga ngelihat dia dulunya anak pang, jadi omongan kayak gitu kayaknya hal yang biasa gitu bagi anak pang kan. Enggak, malah di anak pang tuh kagak ada seksis. Oh, nggak ada seksis. Jarang ada seksis. Ya bingung mungkin alasannya apa yang enak ya alasannya suami. Habis itu tete lu kecil aja. Itu Membela aja sakit diri hati aja. banget. Padahal titik dia juga kecil. nggak perlu nikahin kan udah tahu dari pacaran. Biasanya memang jodoh tuh begitu ya. Kalau lu nggak nerima, lihat dulu punya lu, kawan. Anjing. Padahal udah sama-sama tahu ya. Iya. Tapi apa ya? Banyak drama nggak sih anak pang tuh di pas lagi nongkrong itu dramanya banyak nggak sih? Drama-drama nggak penting lah gitu misalnya kayak Kagak sih. kagak ya? Kagak. Kalau drama-drama di tongkrong nggak ada. Yang paling drama tuh rumah tangga. Makanya kalau nikah jangan sama anak pang. Kalau bisa. Kalau semua nggak harus anak pang lah itu pasti. Enggak, yang kedua tuh drama juga akhirnya kan KDRT. Berarti yang pertama bener-bener tidak ada KDRT sama sekali. Dia cuman nongkrong aja gitu. Nongkrong aja. Cuman nongkrongnya kayak kagak ada otaknya aja. Kayak lu istri baru lahiran nih bang. Gue se-anak nongkrongnya banget juga gue tau lah kayaknya. Iya, Kalau iya. istri lagi lahiran. Bangsat. Kayaknya harusnya nggak nongkrong dulu. Teman-teman lu juga pasti ngerti kalau lu nggak nongkrong. Enggak, dia tuh nyeselnya kayak gini. Ah, siapa tahu nih kalau hamil biasa teteknya ngegedein kan gitu. Si anjing masih kecil, cabut gua. Tapi pas menyusui gede. Iya. Oh. Iya, Kan isinya kan susu. Tapi seneng nggak, happy nggak dia pas ketika lu menyusui? Kan guanya udah pulang. Oh, Karena- sayang tuh, lu nunggu harusnya. Gue inget kepikiran pas dia ngomong lakinya nongkrong pas gue jadi inget Jonek Herman Jonek lu tau gak? Tahu. Kan dia nongkrong mulu waktu itu kalau nggak salah bininya baru lahiran, baru lahiran juga langsung nongkrong. Tapi yang di Japus kalau nggak salah waktu open macam kita, lu balik apa bini lu baru lahiran? Ah kagak bang sini aja. Kalau ada keluarganya mending lah. Ya, maksudnya ada ada nggak keluarga. sendirian ya. Ada sendiri. Tapi apa yang lu udah dapatin ya dari 2 pernikahan ini gitu? Kan istilah kalau kita sebagai mantan napi itu R2 lah, dia udah R2 ya. R2 pasti menemukan sesuatu yang wah gua kalau ntar punya pasangan lagi harus memperbaiki ini. Masih mau merit? Enggak. Belum untuk saat ini enggak. Oh, oke. Masih trauma. Apa yang bisa lu ambil dari situ? Yang gue dapat anak 2, satu-satu. Beda bapak. Sulung semua Dua-dua anak lo ya? ya, sulung anak. Sulung anaknya 2 sulung Tapi semua. turunan pang semua nih anaknya. Tapi kayak nggak ada yang bisa kebayar aja. Maksudnya ini harta yang paling gue punya yang paling. Iya, Mungkin betul. kalau nggak ada mereka gue udah nyerah sama hidup gue. Iya. Karena ada mereka aja. Jadi kayak punya tanggung jawab. Jadi gue harus berusaha lebih keras gitu. Dan lu nggak kembali lagi ke jalan waktu punya anak 2? Enggak. Masih ngapain. nongkrong gak sih lu sekarang? Nongkrong mah nongkrong aja. Kayak kalau ada acara suka nge-MC-in. Oh. Suka bantu-bantu acara juga. Tapi kalau misalnya daily gitu nggak nongkrong. Enggak. Nggak ya, di rumah aja ada anak sih ya soalnya. Tapi kan gue masih buka sablon, masih. Oh, ada usaha ya masih betul ada ya. usaha. Kan lu akhirnya deket sama komunitas stand up gitu. Kenapa nggak mencoba sama anak stand up? Pernah sih pacaran selain yang memang waktu itu sempat digibah sama Sastra ya. Pernah nggak tapi maksudnya deket sama anak stand up? Enggak pernah. Kenapa? Insecure. Hah? Insecure gue. Kayak, ya, gue udah janda, terus gue anak pang, terus badan gue bertato. Kayak insecure, ada gak sih yang mau nerima gitu? Soalnya kan gue pernah ditolak secara
gimana ya, langsung gitu sama calon mertua. Karena lu Fisik bertato. gua. Oh, si anaknya ini anak stand up. Bukan anak stand up, orang biasa aja. Orang biasa. Terus Yang bukan tatoan, nggak main di jalanan. Nggak boleh gitu. lah, nggak boleh insecure gitu lah. Lu emang belum ketemu aja. enggak, ini ntar dulu mertuanya tuh nolak karena ngelihat banget lu tatonya Iya. atau alasannya itu doang? Alasannya iya karena gue tatoan dan karena gue janda. Iya. Tapi kan lu masih udah berubah. Dulu kan belum waktu Oh, itu belum. belum masuk suca belum. Oh, belum ya? Belum berubah yang berhijab itu belum waktu itu. Oh. Tapi kayak gue tahu lu dari awal tuh udah berhijab ya kalau nggak Iya. salah. Iya. Iya, kayak Belum jaket pun- kulit berhijab, jaket Kalau Kiki kulitan. gue dulu awal-awal berhijab, sempet enggak terus berhijab kan, sempet dulu kalau nggak salah si Kiki ngalamin gitu. Kalau Mega gue seinget gue Mega tuh berhijab dari awal yang gue Dari tahu awal, gitu iya. sejak di stand up itu. Kayaknya kalau misalnya si orang tua terus punya anak stand up, nggak mungkin kayak anak biasa yang lu tadi deketin punya mertua terus akhirnya nolak. Gue takutnya emang gak ditolak karena gue yang sekarang, karena oh itu Mega gitu. Lah gimana maksudnya? Kayak kalau anak stand up kan pasti orang tuanya pasti misalkan nonton. Oh itu Mega itu yang janda itu ya gitu. Oh. Kayak Ah, udah jangan insecure, ini lah, udah jangan insecure insecure gua. Zaman Mek. sekarang masih Nggak gitu ya? boleh, Mek. Janganlah kan. Lu berhak mendapatkan apapun yang lu mau tanpa lu ngejudge diri lu sendiri. Anjing. Iya, Iya, tapi kalau iya. bisa mah yang yatim piatu gitu. Biar kagak punya mertua. Siapa ya anak stand up yang yatim piatu ya? Siapa ya? Ya Siapa? ada lagi banyak. Banyak. Iya, Nah itu kenapa nggak lu coba jajal aja bikin open mic Itu aja? bercanda itu. Ada sih yang yatim piatu tapi jelek. Tapi lu maksudnya kalau menikah lagi belum ada rencana, tapi pacaran mah setelah lu Yang kedua. ada Nggak ada. sama sekali. Ada yang deketin mah, tapi kagak mau terlalu ini. Dalam. Elunya membatasi atau emang pas nggak cocok aja gitu, nalur alamiah aja gitu. Ngebatasi. Kan masih muda, 29 lu. Hmm. Sekarang masih muda lah. Padahal mah sebenarnya cocok-cocok aja, cuman lo kayak enggak lah takut gua gimana gitu, mending udahan gitu. Iya, kayak kalau udah ada yang deketin, apalagi love bombing gitu. Apa tuh? Love bombing. Love bombing itu gimana? Kayak ngasih banyak hal yang kita mau, yang kita suka. Oh, lu nggak suka malah? Nggak suka. Kenapa? Takut nantinya kalau udah jadi malah udah hilang. Iya tuh biasa kayak gitu tuh. Cowok-cowok kalau pas lagi ngegebet atau lagi mau ada tujuan tuh gitu biasanya tololnya kita tuh. Nggak tolol lah, itu memang Ya tolol karena kita tahu kita lebih melakukan tolol itu lagi kalau nggak setelah ngasih dapat. sesuatu anjing. Lebih tolol itu lu pengen dapetin dia tapi nggak Itu ngasih apa-apa. miskin. Nggak ada juga yang pelit kan. Enggak, tapi emang itu kayak nalurinya Damek. Kita cowok, iya nggak sih? Nalurinya tapi gue yakin itu emang tolol gitu. Karena gue pun ngerasa setelah jadian pasti yang setelah dapat misalnya pasti kendor tuh semua kayak nggak lagi gitu. Tapi kalau gua pelajarin ya biasanya kekendoran itu tuh tergantung dari si ceweknya juga. Jadi ketika dia ngedeketin cewek itu tuh ceweknya nggak berubah yang negatif gitu ya. Tapi ketika udah dapet ceweknya tuh berubah negatif. Jadi mau ngasih sesuatu itu jadi males gitu. Ngapain gua ngasih terus lu tapi nggak ada feedbacknya buat kita? Oh, jadi itu harus ada feedbacknya. Ya iyalah kalau kan pasangan itu kita harus saling kasih feedback dong. Misalnya dia udah ngasih kayak manjain lu gitu, tapi elunya tuh nggak ngasih hal yang sama gitu sama pasangan lu ya, otomatis akhirnya jadi ngapain gua ngasih lu, elunya juga nggak ngasih gua gitu. Itu kadang lu hubungan tidak jangan ngelihat gua. Enggak, ini mah kebanyakan cerita film Korea. Ya warga waras bukan gua kan yang bilang. Film Korea ini, film Korea. Tapi ya emang maksud gue pun ngerasa kok kalau gue lagi deket sama cewek misalnya gue suka gitu, apalagi kan gue tipikal itu jarang dari teman terus jadi pacar gitu, biasanya emang orang baru gitu, itu pasti yang intens toh chat kamu lagi apa bla bla, ngasih perhatian tuh intens, terus ya servis banget lah ya, kayak membahagiakan banget. Tapi begitu udah jadi pacar mah bukan begitu udah jadi pacar, udah keluar sperma biasanya gitu. kan nggak perlu jadi pacar. Emang iya? Hah? Emang iya? Apanya? Gak perlu jadi pacar. Lah lu juga ngalamin. Gak, tapi bener. Iya itu sih. Nah kalau dari sudut pandang lu sebagai cewek sebenarnya gimana tuh harusnya? Gak usah terlalu ini yang ngumbar ya. Kalau yang sekarang, gue kalau ada cowok yang kayak kamu
Udah makan belum? Iya. Kayak apaan sih gitu. Tapi lu bilang nggak, gue tuh nggak gitu, jangan gitu gitu, atau lu Iya, tetap nggak? gue tuh tanpa lu harus ingetin makan, gue tuh udah tahu jadwal gue makan. Gue pagi makan pasti, siang, malam. Kenapa sih gitu? Ya namanya juga kayak cuma basa-basi aja kan. Ya. Terus kayak mau pergi sama siapa? Misalkan gue mau hari ini mau kemana? Mau pergi sama siapa? Butuh diantar gak? Nggak usah. Gue tuh ada motor, gue bisa jalan sendiri. Dari dulu juga gue sendiri. Nggak perlu kayak yang gimana-gimana. Kecuali kayak lu yang hari ini butuh apa? Transfer. Nah itu baru nggak apa-apa. Gitu. Janda sih emang, janda banget. Kalau cuma Bentar, dari istri. Udah sampai yang Loudspeaker selamat nggak? aman nggak? Halo, Aman? aman tapi tadi hujan gede banget. Serem Parkir aman? di tol. Aman. Mobil nggak baret? Ke depan. Enggak. Dadah, aman. Ntar kabarin lagi ya kalau mau pergi ya. Iya. Dadah, love you. Tenang mukanya dari tadi anjing. Asuransi udah nanya berapa tadi masukin asuransi. Karena kan istri gue pakai dulu, jadi ngeliat dia tuh kayak ngeliat istri gue, anjing aman nggak ya? Nah kalau sebaik gimana caranya Mek? Kalau sebenarnya kalau ya sekarang lu bilang tadi jadi nggak usah diginiin kalau apa udah makan apa belum gitu. Yang sweetnya gimana? yang apa? Yang sweet. Gue sekarang lagi nggak bisa dideketin aja, kayak apa ya? Kalau ada yang nyolek kayak apa gitu kan? Lu tau binatang yang diginiin langsung gitu. Nah, itu gue sekarang lagi di posisi tuh, kayak apaan sih lu jangan deket-deketin gitu kayak nggak usah rayu-rayu, nggak usah pengen deket, belum waktunya, gue belum merasa. Iya. Lu masih fokus energi dan perhatian lu dan kebahagiaan lu di anak ya. Iya di anak. Kalau misalnya langsung, Mac, minta rekening lu? Nah, gimana tuh? Dikasih kali ya. Dikasih. Kecuali memang ada yang deketin lu melalui anak lu ya. Kali itu mungkin lu luluh ya. Nah justru itu gue takut juga, karena yang kedua kan ngambil hati gue dari situ, dari anak gue. Kenapa gue mau sama anak pang lagi? Karena pertama dia tuh udah ngambil hati anak gue. Oh, ginjalnya masih aman. Sebelum nanti pertanyaan dari teman-teman di Telegram ya. Apa yang menyebabkan suami lu KDRT? Yang kedua. Mungkin, Hal apa yang bikin dia akhirnya? Mungkin karena ekonomi juga, tapi itu pemicu gitu. Kayak orang kalau lapar kayaknya disenggol nggak bisa ya? Iya. Iya gitu, kayak dia selalu tersinggung. Pas Jadi- pacaran enggak? Enggak. Oh. Jadi gampang tersinggung gitu, orangnya gampang tersinggung. Jadi gue mau ngomong apa dia mau mikirnya kemana gitu. Iya. Akhirnya kok lu ngomongnya gini gitu. Akhirnya, Emang udah nggak sehat ya. padahal yang gue maksud bukan itu kan. Iya, itu kayak udah bukan ini ya. Rata-rata gitu biasa kalau suaminya finansialnya di bawah perempuannya biasanya overthinking banget, Tersinggungan ya. kesinggungan banget, Makanya jarang. Emang cowok tuh egonya di finansial sih salah satunya. Mm-mm. Makanya kerja anjing cowok. Makanya kalau lu memang cinta sama cowok lu yang gak ada kerjaan, lu jangan kerja. Biar Terus kita sama-sama lapar gitu. Iya, jadi KDRT-nya tuh bukan ke lu, ke suami lu, ke tetangga. Nah ini ada pertanyaan Mega dari warga waras nih. Buat warga waras yang belum bergabung di grup tele, silakan bergabung di grup tele karena bisa meniti pertanyaan. Terima kasih yang udah bergabung juga warga waras, tiap hari ada aja yang baru. Total nih kalau kita update warga waras yang sudah bergabung di grup Telegram kita ada 258 orang. Wih. Nambah. Sama ada yang udah nyawar kita di Saweria, nih kita bacain dulu. Ada Berapa? 20.000. dari hamba Allah. Woi. Tapi ada emailnya gue sebutin nggak ya? Sebut. Emailnya m.bha ini. Nah, @gmail.com. Dia semoga makin sukses ucapannya. Transfer 10.000. Terima kasih. 10.000. 10.000 pertama. 10.000 pertama. Jadi Alhamdulillah. teman-teman warga waras kalau mau menyumbang kita, mensupport kita lewat Saweria ada di description juga. Itu biasanya sisa M-Banking lu ya? Buat ngebulutin rekening. Iya, buatin rekening. Oke, ini ada pertanyaan dari warga waras dari Alf buat Mega. Kalau bisa diukur, segimana besarnya sih rasa syukur setelah menjalani hidup di tengah circle komik? Contoh terdekatnya, kemarin anak dibeliin HP kan sama Bang Pras. Nah, Alhamdulillah gue kalau bersyukur bang nggak terhitung. Ketemu stand up tuh hal yang paling gue syukurin bang. Pertama gue tetap bisa hidup waras. Yang kedua jalan rezeki gue terbuka luas gitu, Ya, kayak dari stand up gue bisa nge-MC, bisa Ya, jadi ya. host, gue sekarang nulis skrip, jadi script writer, Ya, gitu. Oke. Gue bisa
berkarya lebih luas Iya, iya, gitu. iya. Ketemu sama gue dulu kan punya tempat sablon. Sekarang ketemu stand up jadi lebih banyak jangkauannya yang gue dapet gitu. Iya. Wah, ya keren, bisa kalau kita mau bikin merchandise ke Mega aja ya. Bisa bang. Ya mending ke dia aja berarti udah. Warga kalau lu juga ada yang mau bikin ini, silakan ke Mega. Di mana? Ada IG-nya nggak kalau mau Ada sampai? IG-nya. IG-nya masih di IG pribadi. Ya udah nggak apa-apa, IG-nya Mega aja. Misalnya lu DM atau apa mau bisa bikin Bisa. kaos ya. Bisa. Selain lu dapat kaos dengan model bagus, gambar bagus, lu dapat berkah. Janda anak gua. Itu berarti bersyukur Bersyukur. banget. Aduh, gua banget. pengen ngasih tapi cuma ada 50.000. Nggak usah terlalu maksain Mas. Jadi Yang bisa- waktu dikasih sama Pras itu pas apa ya? Pas di PWK. Iya di PWK itu gue bahas show Fatherless. Oke. Gue pengen bikin show judulnya Fatherless. Dia tanya alasannya kenapa? Karena anak-anak gue fatherless. Terus fatherlessnya kenapa? Pernah ditelepon sama bapaknya. Terus dia minta HP. Sama bapaknya minta lah mama kamu kan artis gitu. Terus anak gue nangis dimatiin HP-nya. Udah blokir aja bun gitu. Terus kata gue ya udah abis ini kita beli HP ya. Kata Bang Pras udah dibeliin belum? Udah bang. Tadinya gue mau beliin, gue bilang yang kecil belum bang gitu. Akhirnya dibeliin yang kecil. Segini HP-nya dibeliin yang kecil. Gak anak yang kecil. Anak gue yang kecil. Terus akhirnya lu dikawinin sama Pras. Enggak lah, dibeliin. Thank you Pras. Bang Luar Pras biasa. makasih ya Kai. Masya Allah. Ada lagi dari Rudianto Putra. Titip tanya ke Mega. 1. Titik balik dia jadi hijrah. Kedua, kemudian yang terpenting gimana bertahan di posisi itu padahal setelah hijrah pun hidupnya tetap banyak masalah. Wah, ini menarik nih. Iya ya Allah. Titik baliknya itu hijrah karena takut mati. Gue kecelakaan, nabrak waktu itu gue inget banget gue lagi bawa TV bang. TV 32. Beli TV. Beli itu gue beli buat emak gue. Wah ya Allah. Tapi Naik motor, lu naik bawa? motor. Sendiri. Iya, tapi dalam keadaan mabuk dan ngantuk. Nabrak itu TV hancur, gue beli cash untuk emak gue kayak ya Allah kenapa jadi gini, padahal gue pengen ngebahagiain orang tua. Iya. Pas gue flashback lagi itu bukan duit dari yang halal. Enggak, bukan karena lu mabok. Iya karena gue mabok dan itu rezekinya dari bukan yang halal. Oh. Jadi Dari apa? dihancurin gitu. Ada deh. Slot ya, menang Iya. slot ya, habis WD slot ya. main dadu. Iya lagi ya. Bukan slot tapi langsung Iya, iya, iya. judi nyata. Main koprok gitu, jadi koprok gitu. Gue menang 5 juta bang. Terus gue begadang sampai pagi. Terus gue pengen beliin TV mah gue kayak ya Allah gue dapet rezeki. Ternyata itu kan rezeki dari Allah ya. Iya, istidrat itu namanya. Rezeki Iya. mah memang dari Allah tetap. Iya tapi- terus gue pakai mabok, sisanya gue beliin TV kan. Mau pulang pagi jedar, TV-nya hancur, badan gue lecet-lecet, motor gue rusak. Aduh. Terus gue pingsan. Hmm. Pas pingsan itu kayak mau dicabut nyawa bang. Oke. Pas gue sadar-sadar, ya Allah, alhamdulillah gue masih hidup masih. Gue baru sadar itu kayak, oh kayaknya gue harus memperbaiki diri deh. Oke. Memperbaiki diri ini juga nggak langsung berhijab gini. Enggak. Pertama Benerin sholat dulu. belum. Oh. Pertama pakai baju panjang-panjang dulu. Oke. Terus baru mulai sholat, tapi masih mabok tuh. Mulai berhijab juga masih mabok. Kayak pelan-pelan gitu. Terus lama-lama maboknya berhenti, mulai berhenti, bajunya mulai yang nggak ketat-ketat Ya, ya. gitu. Bertahannya ya emang semakin kita malah pengen bener malah makin diuji ya. Ya iyalah. Apa aja misalnya setelah lu bener? Kayak uang-uang hasil yang dari haram itu kayak disingkir-singkirin, kayak ditipu orang, terus dibohongin bisnis gitu-gitu kan. Itu kayaknya gue bukan lagi diuji sebenarnya. Kalau Dibersihin. iya dibersihin. Kalau diinget-inget lagi, kok gue pengen bener malah makin digini-giniin, ya Allah nih maunya apa ya. Terus gue konsultasi sama Ustadz, kayaknya bukan ujian, malah lagi dibersihin gitu. Iya. Itu lu mikir bertanya kayak gitu muncul pas lagi main dadu ya? Kenapa ya? Kenapa ya? 2 juta. Ya Allah, dosa banget. Ya perjalanan hidup mah beda-beda ya tiap orang. Tapi lu ketemu ustadznya di mana ini? Bisa ketemu ustadz? Ustadz itu adek gue tuh anak pesantren Kobong, bukan yang modern gitu. Terus dia pesantrennya itu deket rumah gue dan gue sering ke situ. Dan cara satu ngebersihinnya itu ya dengan itu ke pesantren itu kayak sedekah gitu-gitu biar
Gue kayaknya salahnya di situ deh. Karena harta gue kecampur nih. Oh. Ya harus dibersihin. Harus dibersihin. Tapi itu ya maksudnya kan ketika kita lagi nakal pun kita pasti minta sesuatu sama Allah kan, pengen bahagiain keluarga gitu. Tapi ada yang Allah itu akan mengabulkan semua doanya, tapi akan ditunda dulu karena ada yang lu pakai atau ada di rumah lu yang masih haram gitu, baju lu haram, uang lu haram, itu akan tertunda. Dan suatu saat kalau udah dibersihin nih, lu insya Allah udah dibersihin semua tuh, nanti di yang udah dirapel sama Allah nih, digebrosin semua Ya Allah, gitu. amin. Ya kok bisa jadi kalau udah beres semua dicabut juga bisa kan? Ya rezeki juga kalau kan cabut dalam keadaan husnul khotimah, Oh, iya. Iya. itu rezeki kita. Kalau udah bersih semua terus pindah agama? Goblok. Ngapain? Capek-capek. Sampai dibersihin. Minta dibersihin. Ada lagi dari Awengs. Mega kan seorang stand up, bisa dibilang artis, mau nerima cowok yang cuma pendapatan UMR nggak? UMR-nya gimana dulu? Lu Iya, Jogja apa Jakarta nih? Dubai beda ya. UMS Ragen mah nggak nyampe 3 juta. Gue sih nggak mikirin sekarang, nggak muluk-muluk soal apa ya, uang ya, soal penghasilan. Gue tuh pengen yang bertanggung jawab aja. Karena kalau orang bertanggung jawab, dia akan berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya. Benar. Kalau orang nggak tanggung jawab, mau gajinya 10 miliar pun kalau dia nggak tanggung jawab nggak akan Iya. Habisnya nggak akan buat keluarga Iya. pasti. buat mendadu. Ya itu karma lu, berarti ada yang belum bersih nih. Ada sisa Iya. berapa yang duit dadu kemarin ya? Tapi kalau tipe cowok lu secara fisik pasti ada lah. Apa? Gimana lu suka tipe yang gimana gitu? Kalau dulu gue emang karena fisik kalau suka, Oh, karena apa dia tipenya? cakep, dia manis gitu. Kalau Ah, kalau sekarang kayaknya enggak dah. ya. Gue udah nggak kepikiran cowok ganteng, cowok. Emang dulu karena gue ini bang takut punya anak jelek. Oh. Jadi gue nyari cowok yang cakep biar anak-anak gue cakep. Karena kan gue nggak cakep-cakep amat gitu. Ya. Gue ngerasanya kalau gue punya cowok jelek, mah anak gue jelek nih nanti. Gitu. Dulu Enggak, gue sebenarnya kalau mikirnya gitu. jelek sama jelek keluarnya tuh positif biasanya, lebih ganteng biasanya kan, negatif sama negatif jadi positif. Jangan sama Abadi ya. Kenapa ngarahin ke orang Kan anjing? Abadi kan. Ya, Abad itu bukan jelek sih. apa? Hancur. Ibarat UMR dia di bawah UMR. Tapi dia sebenarnya ganteng. Kalau korupsi 271 triliun. Tetap uangnya jadi jelek, bukan dia jadi ganteng. Lu mau ada di posisi Sandra Dewi lu. Kagak dah, makasih dah. Ada Ntar lagi gua nih diuji dari lagi. SFW. Buat Mega, secara psikologis apa yang beda antara pernikahan satu dengan yang kedua dan seterusnya? Apakah berpengaruh terhadap penulisan materi stand up atau pemikiran masalah tentang kehidupan atau POV hidup? Secara psikologis gue jadi lebih baik sebenarnya, bukan karena pernikahan sih, karena emang ke psikiater aja. Oh, oke. Iya. Jadi pernikahan yang kedua ini bikin gue hancur sehancur-hancurnya. Sampai gue konsultasi ke psikolog, dioper ke psikiater. Baru mulai sembuh ini. Pas Iya. bikin show yang overthinking tuh baru mulai sembuh. Kan gue sempet ngilang beberapa tahun. Iya. Iya. Itu Kemana lu? menyembuhkan diri bang. Apa yang lo lakuin? Mendadu. Apa? Nah, ini penasaran. Mungkin ada warga-warga juga yang iya sempat hilang. Gue Iya. baru nyadar ya, Iya. sempat hilang ya. Hilang. Gue kayak menyembuhkan diri aja. Kayak gue toksik gak sih gitu dengan pernikahan gue jahat gak sih gitu. Sampai gue nerima KDRT ini, apa gue pantas menerima ini gitu. Malah lu Apa cenderung ini? menyalahkan diri lu sendiri. Iya, apa ini hutang gitu yang harus gue bayar gitu. Tapi gue nggak pernah, gue berusaha untuk tidak menyakiti orang dalam bentuk kata ataupun fisik itu, ngelukain orang. Gue berusaha untuk tidak begitu. Tapi kok gue diginiin gitu. Ya. Gue ngerasa kayak gitu, terus konsultasi sama psikiater. Baru mulai gue ngerasa diri gue nggak berharga gitu loh. Iya. Kayaknya gue nggak pantas deh untuk disayangin gitu. Hmm. Gue nggak pantas deh. Terus apa lagi gue harus ngapain sih di dunia ini? Terus gue ngeliat tiap malam, gue liatin anak-anak gue aja. Iya. Oh kayaknya ada yang diberi cobaan itu nggak bisa punya anak. Ya. Ada yang diberi cobaan itu punya anaknya lama, terus punya anak meninggal gitu. Nah gue tuh diberi cobaan yang gue gampang banget, subur banget untuk punya anak. Iya. Kenapa nggak itunya yang gue pikirin?
Iya. Berarti Tuhan percaya banget sama gue Iya, untuk iya, punya iya. anak ini walaupun tanpa suami, berarti dia percaya banget kan. Iya. Gue pasti bisa ngelewatin ini. Kenapa gue harus overthinking itu? Nah itu selama lu ngilang lu ya tadi selain ke psikiater apa yang lu lakuin? Nggak ada, kayak memperbaiki diri aja. Dengan bisnis yang lu jalanin aja seperti biasa. Bisnis hijab, bisnis sablon, terus buka cuci sepatu gitu-gitu. Tapi memang nggak bergaul dulu gitu ya, karena lu lebih ya tadi lebih mencoba. Takut ketemu orang. Oh iya sampai ke gitu. Dengar barang jatuh tuh takut. Oh iya trauma. Karena Trauma gitu. itu KDRT segitunya. itu. Dari Ada KDRT orang itu. ngomong kenceng, takut gua. Iya, iya. Bisa nangis gua masuk ke kamar. Ampun gitu. Ah, Gua serius? kalau mimpi kata sama gua suka ngigo ampun gitu. Ya Allah. Aduh, gue sedih banget. Iya, iya. Gue Anjing sedih doang. banget. Ternyata gue bisa ngelewatin itu gitu. Iya, bisa lah pasti lu. Tapi berarti salah satu obat penyembuhan lu adalah anak lu ya? Gua Ya anak lu ya. Dan akhirnya momen lu berhasil keluar dari itu, bangkit. ya bangkit itu apa momen yang lu lakuin pertama? Gue momen yang gue lakuin setiap gue traumanya itu keluar, gue tulis apa yang pengen gue keluarin di dalam Iya. pikiran gue. Terus lama-lama gue mikir ini harus jadi sesuatu nih. Gue nggak bisa terpuruk doang gitu. Ini harus jadi sesuatu yang harus gue kenang seumur hidup gue. Kalau gue pernah ada di posisi ini, akhirnya gue tulis semua udah berapa tahun. Jadi gue datang lagi ke komunitas, gue bilang, "Bang, gue mau bikin show." Tiba-tiba ketemu sama teman-teman, ketemu Bang Iam, Siam. diajakin, "Oh, kalau gitu tour aja." Kira dibawa tour. Dan ini yang gue mau gitu, kayak seharusnya gue tuh udah dari lama nih kayak gini, kenapa gue harus stuck dulu waktu itu, ngilang untuk apa? Tapi ya itu hikmahnya, akhirnya gue lebih sembuh dulu. Iya. Kalau gue belum berdamai, kayaknya nggak bakalan jadi nih show. Iya. Ya dan itu kayaknya bukan penyesalan yang kenapa ya gua dulu harus begini dulu. Kayaknya memang harus lu laluin gitu. Kata Allah ya, lu mau sukses tarik dulu udah, nikmatin dulu nih baru gitu. Dan gue nggak berani main sosmed, gak berani main apa. Ya, sampai itulah apa dahsyatnya apa kekerasan ya, maksudnya dahsyatnya kekerasan baik fisik dan verbal, apalagi berbarengan gitu, kekerasan fisik dan verbal itu segitu. Ya. Mungkin ada orang yang mengalami KDRT juga, tapi dia cenderung lebih bisa survive lah gitu. Kan ada tipe juga, mungkin mereka termasuk yang segitu terhancur, terpukulnya gitu. Walaupun bukan gua artinya normalisasi si KDRT ya, cuman ya itu cowok-cowok apalagi kadang-kadang kalau lu ketemu orang yang lu lakuin itu bahkan secara verbal aja bikin dia hancur tuh, hati-hati banget makanya. Ya. Mental orang beda-beda. Gitu. Apa yang lo bisa share ke teman-teman yang masih mungkin sekarang di keluarganya di toksik kayak lagi, gitu? Ya kalau emang udah nggak bisa lagi untuk di selesain secara baik-baik, ya udah, kayak kita tuh nggak bisa ngerubah orang tahu. Iya Kayak benar. orang tuh pengen berubah ya karena dia sendiri, bukan Betul. karena kita. Jangan kayaknya dia bisa berubah nih kalau sama gua gitu. Nah itu bullshit gitu. Tapi ya orang kan pasti punya salah ya. Ya. Ya kita juga harus berlapang dada juga. Kita juga bukan orang yang sempurna. Ya untuk memaafkan itu nggak apa-apa. Asal satu kali aja lu kasih kesempatan. Ya. Jangan sampai berulang-ulang lu dari KDRT terus masih mau lagi. Iya. Gitu. Kayak Dan itu bukan cinta ya, lu bertahan dengan orang yang menyakiti lu secara fisik dan verbal itu bukan cinta. bukan. Kan? Gue juga bingung nih. Jadi yang mantan gue yang KDRT ini alhamdulillahnya udah sadar, udah minta maaf gitu. Dia udah mengakui kalau masalah itu nggak bisa diselesain dengan cara kekerasan gitu. Yang ada malah menambah masalah kan. Dan kita udah damai, gue juga udah memaafkan walaupun nggak bisa lupa. Tapi kita sepakat untuk nggak ngebahas lagi KDRT ini, dan kita sepakat untuk membesarkan anak dengan bersama-sama. Gitu. Partner lah ya, Partner. jadi partner lah. Partner. Jadi gue kayak ya udah nggak apa-apa, kita maafin, tapi ya udah jangan sampai putus juga silaturahminya. Iya. Luar biasa ya. Keren. Goks Mega ini ternyata itu membuktikan juga bahwa
kan mungkin ada yang mikir ya, yang nonton mungkin ada yang mikir, lu kan hidup di jalan dulu, masa mental lu lemah gitu. Enggak segitunya poinnya ya. Iya, kayak temen gue goblok, lu tatoan doang dipukul diem aja gitu. Maksud gue dia tuh beda secara fisik. Kalau gue ngelawan nih ya, yang ada gue makin abis gitu. Akhirnya gue nggak semua orang tatoan dia gue berantem kali gitu. Tapi ada ya, ini mah nggak tahu ya. Biasanya kalau di ghost balik itu si laki-laki tuh akan lebih ke kok ngelawan ya gitu, ada yang kayak gitu. Iya, gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi karena tahu kayak ini aja ke piaraan aja ke anjing. Ketika anjing ini nih, misalnya dia ngegonggong terus kitanya takut, makin ngegonggong dia. Iya. Tapi kalau kita balik ngegonggong, balik kasar sama dia tahu ternyata gue lebih lemah sebenarnya dari dia gitu. Coba tergantung anjingnya, anjing brimob lo gituin. Kalau enggak lo digonggong enggak juga sih. Kalau pangkat yang digonggongnya lebih tinggi dari anjingnya. Mega, makasih banget ya Mega. Sama-sama. Terima kasih. Thank you Mega. Sukses terus Meg. Amin. Gue ikut happy lu akhirnya bisa bangkit dari kekalahan lu yang sebelumnya. Mudah-mudahan ya di depan tuh bukan berarti nggak akan ada kekalahan lain gitu. Cuman ketika lu udah pernah sekali menang dan bangkit dari kekalahan lu yang sebelumnya, kalau ada kekalahan lagi lu pasti bangkit. Iya, intinya mah syukuri apa yang kita punya sekarang, jangan menyesali apa yang sudah terjadi dan apa yang kita miliki. Kayaknya manusia mah kurang dan kurang terus ya. Orang kaya aja kasus sekarang gitu. Ya apalagi orang miskin. Dan gosip tebal katanya Mega lagi mempersiapkan diri mau ikut aksi Indosiar ya. Enggak dong. Lu nggak niat masuk Brimob apa? Kalau ada yang mau nonton konten lu di apa YouTube-nya? Di YouTube MSA Kreatif. Nah itu silakan, Mega juga punya podcast di situ, ngobrol-ngobrol. Silakan teman-teman warga waras untuk menonton juga. Digital download lu? Oh iya. Di streaming ya? Live streaming, bisa streaming di Comika. Aplikasi Comika di Play Store bisa di-download. Dan masih ada, dan bakal ada show Fatherless. Kapan? Mudah-mudahan tahun ini. Amin. Materi udah siap? Udah setengah. Masih ada setengah. Berarti setengah lagi lu harus bete dulu lah ke psikiater lagi lah. Enggak, setengah itu tentang fatherless, setengah lagi nunggu ada fathernya nih ya. Makasih Mega, makasih Mega sudah nonton episode kita kali ini. Kita ketemu lagi di Terus Belakang selanjutnya. Dadah.